Gani, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Tantri, alhamdulillah baik sekali. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Pak Gani, sudah 3 hari yang lalu saya sudah Mhm. menyampaikan kepada Pak Gani kalau saya mendapatkan tugas Iya. untuk melakukan supervisi di kelas Bapak. Nah, Iya. untuk supervisi akademik ini ada 3 tahapan nih Pak yang harus kita lalui. Yang pertama adalah tahap pra-observasi, yang kedua Iya. adalah observasi, dan yang Observasinya. ketiga adalah pasca observasi. Iya. Nah, untuk siang hari ini kita melaksanakan tahap pra-observasi, di mana harapan kita sama-sama di siang hari ini kita bisa berdiskusi atau Iya. bertukar pikiran tentang supervisi. Bagaimana nantinya perjalanan untuk melaksanakan supervisinya. Iya. Dan Boleh. juga agar pelaksanaan supervisi Bapak nanti berjalan dengan lancar dan semoga tidak ada hambatan. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Pak Gani Iya. dalam akademiknya. Baik. Pengetahuan, pengalaman Bapak, kemudian proses pembelajarannya, dan untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini nih Pak, kalau boleh saya tanya, apa nih harapan Pak Gani dari pertemuan kita di siang hari ini? Oke, ya Bu, saya senang sekali nih Bu, saya bisa bekerja sama dengan Ibu. Saya juga senang disupervisi untuk meningkatkan kompetensi saya, bagaimana proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, saya ingin berdiskusi bersama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang akan saya lakukan. Baik, jadi di siang hari ini kita melakukan diskusi terkait persiapan Pak Gani dalam melaksanakan supervisi nantinya. Nah, kalau boleh saya tahu nih, nanti Bapak Gani akan menyampaikan materi tentang apa? Oke, kami nanti di kelas akan belajar tentang tema kewarganegaraan digital dan manfaatnya untuk kehidupan kita. Oke, terkait dari materi kewarganegaraan digital ini, tentunya ada tujuan pembelajarannya Pak ya yang akan dicapai oleh peserta Iya. didik. Nah, kira-kira apa yang akan menjadi tujuan pembelajaran itu? Gini Bu, nanti siswa saya akan berikan kegiatan membaca dan praktik. Mereka akan mengetahui bagaimana melakukan suatu pengamatan dari pengamatan siswa lainnya dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kewarganegaraan digital. Oke, luar biasa sekali nih Pak Gani. Tujuan Iya. pembelajaran ini apa nih yang akan dikembangkan di area yang perkembangannya di pembelajaran yang mana Pak? Nah, yang seperti tadi tujuan pembelajarannya, saya yang pertama itu kan membaca atau literasi. Nah, saya ingin meningkatkan literasi siswa yang pastinya. Jadi dengan membaca, mereka mampu memahami bacaan. Nanti mereka juga akan mencatat informasi yang baru juga mengenai tentang materi. Kemudian dapat meningkatkan literasi mereka dalam membaca. Kemudian dalam tujuan ini pengamatan, nanti mereka melakukan pengamatan bersama teman kelompok mereka. Dengan begitu mereka belajar untuk berdiskusi, berkolaborasi dengan teman-temannya, bagaimana menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan diskusi kelompok tersebut. Wah, jadi ada kerjasama yang baik ya Pak di Iya. antara teman-temannya. Oke, jadi area yang Bapak kembangkan itu yang pertama meningkatkan literasi siswa, yang kedua untuk supaya bisa berkolaborasi, saling berdiskusi antara satu dan yang lain. Luar biasa sekali. Nah, kalau saya boleh tahu, apa nih yang sudah dipersiapkan untuk supervisi nantinya? Oke Bu, ini ada rencana pelaksanaan pembelajaran. Saya membuat RPP berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya yang Ibu beri bimbingan kemarin itu loh. Nah, bagaimana untuk mencantumkan KSE ke dalam RPP saya. Nah, selain RPP, saya juga menyusun LKPD Bu, yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Nah, jadi nanti berbeda-beda nih Bu, mereka mendapatkan LKPD-nya. Saya juga menyampaikan alat peraga yang akan menunjang pemahaman mereka tentang materi yang akan saya berikan. Nah, saya juga menyiapkan asesmen atau penilaian. Bentuknya asesmennya ada ketiga kelompok yang akan saya gunakan menilai mereka pada saat bekerja. Wah, alhamdulillah ya Pak, luar biasa sekali nih. Untuk kalau saya boleh tahu nih Pak, strategi apa yang akan Bapak gunakan di RPP ini untuk pembelajaran besok? Oke, nanti saya akan kelas saya akan belajar tentang kewarganegaraan digital untuk berdiferensiasi, karena berdasarkan asesmen awal saya
lakukan terhadap siswa dengan gaya belajarnya ada 3 kelompok. Jadi siswa saya yang mintanya dan menggunakan diferensiasi proses dan diferensiasi konten dan juga menggunakan audio, visual dan kinestetik. Nah, untuk ketiga kelompok ini saya memberikan bentuk pembelajaran itu berbeda-beda, Bu. Misalnya, kalau secara visual mereka akan belajar membaca literasi dan mengamati lewat gambar-gambarnya atau kartu-kartu. Nah, setelah itu kelompok auditory ini saya memberikan video pembelajaran. Jadi mereka mengamati dan dapat menggali pemahaman mereka dari video pembelajaran. Sedangkan di kelompok kinestetik karena mereka aktif, ya saya memberikan media lainnya. Wah, luar biasa Ya. sekali. Jadi Bapak sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Wah, Ya. luar biasa sekali. Ya, Rasanya saya terima sudah kasih. tidak sabar ini ingin memperhatikan Bapak Ya, Gani gitu ya. Nah, setelah saya mendengar ini, persiapan dari Bapak Gani, strategi apa sih yang akan disampaikan misalkan menggunakan alat peraga apa, pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi, apa nih kira-kira pelaksanaan pembelajaran ini, Pak? Oke, dari rencana pembelajaran yang saya buat, nanti saya akan mengimplementasikannya itu di hari Jumat. Wah, baik, nanti akan saya tunggu di hari Jumat ya, Oke, Pak ya. siap, Ibu. Ya, baik, terima kasih untuk Pak Gani. Saya melihat hal-hal yang terjadi di kelas Pak Gani, kemudian setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, akan ada percakapan kembali yaitu pasca observasi Siap. yang akan didampingi oleh pelajar praktik saya yaitu Bu Oke, Yeti. siap. Dan sebelum itu, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Saya mendapatkan gambaran untuk pembelajaran saya besok pastinya, seperti model pembelajarannya, kemudian strategi pembelajarannya, dan juga yang pasti media pembelajarannya, Ibu. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia untuk berbincang-bincang Sama-sama, dengan saya Ibu di observasi Tantri. ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi Ya, selanjutnya. oke, Saya see you akhiri, next. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi. Gimana keadaannya? Untuk hari ini sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dan berdoanya tolong ketua kelas mana ketua kelas? Oke, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa terlebih dahulu. Semua siap. Mulai. Beri salam kepada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum Bapak mulai, sebelumnya Bapak akan mengecek dulu kerapian kalian masing-masing. Semuanya tolong berdiri sebentar, Nak. Oke. Nah, coba cek diri kalian, sudah rapikah saya belum? Kalau belum, tolong diperhatikan. Kalau sudah, berarti kan sudah siap ini untuk belajar. Oke, sudah ya. Oke, duduk kembali. Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya kan Bapak absen. Oke, Pak. Apa? Sakit, Pak. Oke. Oke, yang lainnya hadir semua ya. Cek, balas hadir semua ya. Oke. Bagus. Oke, sebelum kita mulai ke pelajaran, Bapak mau adakan ice breaking dulu. Silakan berdiri semua, Nak. Oke. Nah, ice breakingnya sudah pasti kalian sudah familiar ya dengan kita semua
lanjut lagi kepala, pundak, lutut, kaki. Oke, mulai. Silakan nyanyi bareng-bareng. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kita explain terlebih dahulu. Kalau hatinya diletakkan, semuanya fokus. Kita nyanyi kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, dan seterusnya sampai 3 kali. Oke, mulai. 1, 2, 3. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Kepala. Oke, ikutan. Oke, sebelumnya materi hari ini kita akan memasuki materi kewarganegaraan digital. Nah, sebelum itu kalian pasti kemarin atau sebelumnya sudah dikasih materi ya sebelumnya. Tinggal kita hari ini mengulas lebih dalam apa itu kewarganegaraan digital. Nah, menurut kalian sendiri kewarganegaraan digital, ya menurut kalian pribadi itu seperti apa? Ada yang bisa menjawab? Coba. Nama Rehan Ridho Saputra. Menurut kalian apa itu keluarga digital? Suatu hal berupa teknologi yang mengakses informasi elektronik dan dokumen elektronik menggunakan akses digital. Terima kasih ya Rehan. Selanjutnya ada lagi? Ada lagi yang tahu tentang kewarganegaraan digital? Oke, nah jadi seperti ini, Bapak akan memberikan sebuah analogi atau perumpamaan dan kalian nanti akan coba menjelaskan analogi yang Bapak sebutkan seperti ini. Kalian ya menyukai sebuah postingan, kemudian mengomentari sebuah postingan ya yang bernada menghina, mengejek, itu termasuk sikap dan etika dalam berkewarganegaraan digital yang baik atau buruk? Kenapa? Ada yang bisa coba menjelaskan? Ada yang bisa coba menjelaskan? Kemudian kamu posting di situ ya. Kemudian kamu tulis, ini mah sudah biasa. Wah, ini jelek lah. Masih bagusan punya saya gitu misalnya gitu. Menurut kamu itu bagus tidak? Coba sendiri. Enggak apa-apa. Menurut kamu saja? Enggak lah. Kenapa nak? Menurut kamu gimana nak? Gak apa-apa, gak apa-apa, jawab santai. Bisa kamu. Menurut kamu itu etika yang bagus atau tidak? Tidak ya? Oke, kenapa tidak? Kenapa? Karena ini Pak. Membuat sebuah komentar yang ada hujatan menghina itu merupakan sikap yang baik atau buruk? Jawabannya kan itu ya. Nah, menurut kalian, kalau misalnya baik itu kenapa, buruk kenapa? Kalau ada yang jawab baik, tapi nggak mungkin lah kalau ada yang jawab baik ya kan, pasti jawabnya buruk semua. Karena kita melakukan hal buruk ada hukumannya. Nah, kalau di kewarganegaraan kita hukumannya seperti apa nak? Oh, dihujat kembali gitu. Oh, sanksi sosial berarti ya, sanksi sosial digital gitu ya, dihujat kembali. Oke, terima kasih. Oke, jadi kita di materi kewarganegaraan digital ini kita mempelajari materi diferensiasi dan KSE atau kesadaran sikap dan etika dalam melakukan sosial media atau kegiatan di sosial media. 1, 2, 3. Oke, baiklah, kita akan membagi kelompok ya, masing-masing nanti akan coba berdiskusi tentang materi kewarganegaraan digital. Ya tadi itu yang berdiferensiasi, kemudian yang KSE ya. Oke, kelompoknya gini aja sih Bapak bagi biar nggak ribet, satu deretan, kelompok 1, kelompok 2, 3 dan. Hanya susah ya. Oke, untuk tugas kelompok silakan nanti kita mencari perbedaan. Untuk tugas kelompok kita akan membahas
topik yang pertama warga digital, kemudian keluarga digital, dan keluarga negaraan digital. Oke, silakan bentuk dan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Bapak persilakan. Tiga kami presentasikan hasil diskusinya. Mari kita coba dengan bareng-bareng. Silakan Bapak. Ya. Satu baca. Jadi menurut kita adalah warga negara digital merupakan konsep yang membuat setiap warga digital menggunakan teknologi dengan baik dan bertanggung jawab seperti halnya kehidupan nyata. Kelompok ketiga. Oke, baiklah. Untuk pelajaran hari ini Bapak akhiri. Sebelum Bapak akhiri pelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa kembali ya supaya ilmu yang tadi kita pelajari bisa lebih nyantol di kalian ya. Oke, berdoa. Silakan ketua kelas, Bapak minta tolong untuk berdoa. Semua siap. Bangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gani dan Bu Yeti, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Baik, dalam percakapan pasca observasi kita kali ini, saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bapak Seni dengan jalannya observasi atau pembelajaran di kelas yang sudah Bapak lakukan, yang bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak dengan jalannya kegiatan observasi di kelas yang sudah berlangsung? Alhamdulillah Bu, berjalan dengan cukup baik. Ya mungkin ada beberapa kekurangan yang bisa kita evaluasi bersama seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Jadi bisakah diceritakan kembali nih Pak, di dalam kelas kemarin, kemudian langkah-langkah pembelajaran apa aja yang sudah dilakukan oleh Bapak ketika ada di dalam kelas? Oke, baik. Kemarin saya sudah menerapkan RPP yang sudah saya buat tentang keluarga dan digital dengan menerapkan metode KSE dan diferensiasi itu, mulai dari membentuk sebuah kelompok, kemudian memberikan sebuah masalah dan lain-lain. Baik, jadi untuk perkembangannya sudah sangat luar biasa ya Pak, anak diajak untuk berkolaborasi, Ya. kemudian dibagi kelompok. Nah, menurut Bapak sejauh mana nih pengembangan yang sudah Bapak sampaikan tadi sudah berhasil dilaksanakan sesuai harapan atau belum? Saya rasa cukup ya, Bu. Cukup sesuai harapan, belum maksimal. Oh iya. Kalau misalkan dari skala 1 sampai 10, menurut Bapak skala berapa Pak? Menurut saya itu di skala 8 Ibu. Oh, skala 8 Skala ya. 8. Berarti masih ada kekurangan yang belum terlaksana dengan Nah, baik. benar Ibu. Nah, dengan begitu, apakah kekurangan yang menurut Bapak yang dapat dihadapi saat melakukan proses pembelajaran tersebut? Baik, untuk kekurangannya sendiri itu rata-rata di literasi Ibu. Mereka kadang melihat buku bacaan yang terlalu banyak gitu kan, jadi kayaknya males bacanya. Tetapi ya mungkin ada solusinya nanti untuk kedepannya. Nah, dalam pembelajaran tersebut, langkah-langkahnya tadi Bapak menggunakan metode apa Pak dalam penggunaan
kemudian ada dari alamat websitenya, kemudian ada videonya gimana? Luar biasa ya Pak ya, berarti sudah menggunakan diferensiasi. Kemudian mungkin kalau dalam masalah yang belum diterapkan nih Pak, misalnya seperti tadi sudah menggunakan buku dan semacamnya, kekurangan di dalam pembelajaran tersebut apa saja Pak? Kekurangannya ya satu aja tadi, cuma malas baca. Malas baca berarti kurang literasi ya Pak. Bagaimana Ya. menurut Bapak untuk meningkatkan literasi anak-anak ini Pak? Oke, yang pastinya kita menyediakan yang anak-anak itu sukai, seperti yang mereka menonton kemudian ada teksnya di situ, mereka lebih menarik. Kemudian di teksnya tersebut itu sudah ada kesimpulan utama, jadi mereka ketika baca, oh ini seperti itu, enggak langsung baca dari atas ke bawah yang begitu banyak, mungkin mereka pusing. Wah, luar biasa. Metodenya untuk mengingatkan kepada siswa ya Pak Ya, ya, betapa betul. pentingnya nih untuk membaca dan berliterasi. Iya. Nah, jadi kalau boleh saya tahu, kapan nih Bapak bisa merencanakan rancangannya tadi? Untuk melaksanakannya Ibu? Secara tindak lanjutnya. Oh, secara tindak lanjutnya secepatnya Ibu. Oh, secepatnya ya, Pak, Iya, ya. lebih cepat, Luar lebih biasa. bagus, bisa mungkin diterapkan di kelas berikutnya gitu. Baik, luar biasa sekali ya Pak yang untuk menerapkan literasi yang ada kepada siswanya. Kemudian hal apa yang akan dilakukan di pembelajaran selanjutnya untuk lanjutannya Pak? Saya berdasarkan masalah yang tadi, yang pastinya kita sebagai guru harus menerangkan bahwa memang sangat penting untuk membaca atau literasi tersebut. Seperti itu. Wah, baik. Terima kasih Bapak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Luar biasa sekali ya, dari pasca, kemudian kita sudah menjalani pasca observasi, kemudian kita sudah menjalani observasi dan harusnya Pak. Sabar. Tadi napas dulu dirimu. Aku yang nggak fokus nih kalau lihat. Aku juga teks. tanya lah ya. Oke. Pokoknya jangan lihat Aku teks. ya berarti aku ya. Iya, harus lihat Nah, teks. terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk Bapak Gani. Karena kemarin kita sudah melakukan observasi, kemudian sudah melakukan observasi dan sekarang melakukan pasca observasi. Nah, sudah saya amati juga jalannya observasi di kelas dengan percakapan pasca observasi yang luar biasa sekali nih. Kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan KSE, kemudian sudah disusun pada RPP, dan kemudian membagi kelompok, memberikan media, menggunakan LKPD dan tugas kepada siswa, serta sudah membagikan kelompok ya Pak ya kemarin ya. Dan sangat antusias ternyata siswa-siswa itu belajar, walaupun ternyata masih ada siswa yang kurang konsentrasi karena mungkin kurang belajar dan kurang literasi juga ya Pak ya. Nah, terima kasih juga karena menurut saya kita tuh sudah sesuai dengan alur kita yang tujuannya sudah berisi tujuan, identifikasi, rancangan aksi dan juga tanggung jawab. Alhamdulillah kegiatan coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan rubrik dan prinsip-prinsip dari coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik, terima kasih untuk